Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Alia Izati Kusman Tias dengan NIM 210910201028. Saya dari Prodi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang apa itu program Food Estate dalam mata kuliah Perencanaan Pembangunan. Baik, di sini kita akan membahas tentang program Food Estate. Jadi, sebenarnya apa sih program Food Estate itu? Program Food Estate atau biasanya disebut dengan lumbung pangan merupakan salah satu program perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Dalam konsep perencanaan pembangunan, program Food Estate menjadi salah satu solusi agar negara tidak mengalami adanya krisis bahan pangan akibat adanya kasus COVID-19 yang pernah melanda seluruh dunia. Program ini muncul di tahun 2020 dan telah ditetapkan melalui peraturan pemerintah yakni LKH nomor 24 tahun 2020. Selain itu, program ini juga bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas lahan yang semula tidak produktif menjadi lahan produktif, seperti dengan membuka lahan hutan baru menjadi lahan pertanian. Baik, selanjutnya proses program Food Estate menuai berbagai macam pro dan kontra. Program Food Estate merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi, mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan. Proses pelaksanaan program Food Estate ini juga menggunakan konsep DOPP, yakni melakukan kerjasama seperti dengan Ditjen SDA, TNI AD, dan beberapa investor baik asing maupun lokal, serta dengan pihak-pihak yang dapat mendukung pembangunan program Food Estate. Selain itu, pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap berbagai kasus-kasus kegagalan program Food Estate yang sebelumnya pernah terjadi di masa kepemerintahan Presiden Soeharto dan SBY. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kegagalan yang sama dalam program Food Estate kali ini. Nah, tetapi di sisi lain masih saja terjadi berbagai kendala yang muncul dalam proses Food Estate ini, seperti banyaknya lahan hutan yang rusak dan terbengkalai hingga muncul resiko deforestasi, musnahnya flora fauna, serta memicu terjadinya bencana alam yang akan menjadi sumber penderitaan bagi masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena kurangnya monitoring yang kurang tepat dalam pelaksanaan program Food Estate ini. Meskipun begitu, program Food Estate ini tidak semua dapat dikatakan gagal, karena terdapat beberapa daerah yang juga memberikan hasil yang meskipun belum optimal tetapi dapat menambah stok persediaan bahan pangan dari hasil proses Food Estate ini. Selanjutnya ada fakta dan contoh empiris persoalan dalam proyek Food Estate. Kali ini saya akan mengambil kasus di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kabupaten Gunung Mas. Program Food Estate dianggap gagal hasilnya dikarenakan lebih dari 700 hektar hutan rusak, 600 hektar perkebunan yang ditanami singkong mangkrak karena hasilnya tidak sesuai, serta 17 hektar sawah baru tak kunjung panen. Hal ini dipicu karena banyaknya program Food Estate yang dilaksanakan secara ilegal karena didasari dengan konflik kepentingan sendiri atau sebagian kelompok bukan dengan kepentingan bersama. Selain itu, kegagalan program ini juga didukung dengan faktor alam yang kurang memadai seperti pembukaan lahan sawah di area pengembangan lahan gambut atau PLG atau daerah rawa yang tanahnya memiliki kualitas kandungan air yang buruk serta berpotensi kekurangan air. Untuk selanjutnya, terdapat solusi alternatif dalam proses pembangunan lumbung pangan nasional atau Food Estate. Baik, solusi alternatif yang pertama ada menyiapkan pola rencana pembangunan yang matang dalam proses pembangunan Food Estate. Yang kedua, ada memperhatikan dan menjaga mutu air dengan melakukan drainasi menggunakan teknologi tata air yang baik. Dan yang ketiga, menyediakan sistem logistik yang memadai. Kemudian yang keempat, menyediakan rantai teknologi pangan yang memadai sehingga hasil produksi pangan dapat didistribusikan secara nasional. Baik, kesimpulan dari presentasi kali ini yakni program Food Estate dirasa masih belum dapat diterapkan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena banyaknya daerah di Indonesia yang baik secara faktor alam maupun iklim belum dapat mendukung secara optimal adanya pelaksanaan pembangunan program Food Estate ini. Sehingga dengan begitu program yang dihasilkan juga akan menuai hasil yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, kurang matangnya sistem perencanaan dan monitoring terhadap proses pembangunan program Food Estate juga memperparah kegagalan terhadap output dalam program Food Estate. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih meningkatkan SDM maupun SDA dalam pembangunan program Food Estate untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dan itu juga terus melakukan evaluasi serta memperkuat proses perencanaan pembangunan dengan menetapkan tanggung jawab kerja terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dalam program Food Estate kali ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.